Selamat malam, Saudara. Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Highlight bersama saya, Sandi Juwanita. Calon Presiden atau Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto mengaku prihatin atas adanya peristiwa penembakan seorang relawan Prabowo Gibran bernama Muara di Sampang, Madura, Jawa Timur pada Jumat 22 Desember 2023 lalu. Namun Prabowo merasa bersyukur karena kondisi relawan Prabowo Gibran tersebut sudah stabil. Prabowo menyebut kasus penembakan korban yakni Muara saat ini tengah diselidiki oleh polisi. Untuk itu, Prabowo yang juga memantau perkembangan kasus tersebut meminta semua pihak untuk bisa menunggu hasil penyelidikan dari pihak kepolisian. Kemudian selanjutnya, Saudara Prabowo ini juga menilai hanya orang buta hati yang tidak mau mengakui apa yang sudah dirintis Presiden Jokowi selama 2 periode kepemimpinannya di Indonesia. Awalnya, Prabowo sempat berbicara bahwa dirinya ingin melanjutkan apa yang sudah dirintis oleh Presiden Jokowi. Sebab selama ini mantan wali kota Solo itu menurutnya telah berhasil menjaga perdamaian di Indonesia selama 9 tahun terakhir. Beralih ke informasi selanjutnya, Saudara, Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar atau Caimin ini menyinggung pejabat lembaga anti korupsi yang justru terjerat kasus korupsi saat ini. Caimin sedikit berkelakar bahwa orang tersebut kualat terhadap Jazilul Fawaid maksud kami selaku Wakil Ketua Umum PKB. Awalnya Caimin ini berbicara terkait bagaimana syarat investasi dan ekonomi yang tumbuh adalah kepercayaan. Ia mengatakan ada lembaga negara yang seharusnya fokus menegakkan hukum, tetapi nyatanya menjadi pelaku perusak hukum. Terlebih saat ini sedang beredar bahwa memang seorang pejabat di koruptor, yakni Ketua KPK nonaktif, maksud kami Firly Bahuri yang sedang terseret dalam kasus dugaan korupsi. Kemudian selanjutnya, Saudara Komisioner KPU RI Agus Sembelas ini mengungkapkan debat Capres-Capres selanjutnya ini kewenangan moderator debat akan diperluas. Diketahui pada debat Cawapres pada Jumat lalu ini ada momen yang menjadi perbincangan publik di mana saat Cawapres Gibran bertanya kepada Caimin soal SGIE tanpa menjelaskan lebih lanjut. Akhirnya perdebatan berpusat pada singkatan kata tersebut dan Caimin pun kehilangan waktu karena kembali bertanya ke Gibran kepanjangan dari SGIE itu. Selanjutnya, Saudara, Cawapres sekaligus Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka ini mengaku santai saja dengan beredarnya spanduk bertuliskan Solo bukan Gibran yang bertebaran di kota yang dipimpinnya tersebut. Gibran mengaku tidak mau mempermasalahkan spanduk Solo bukan Gibran yang bertebaran di sejumlah titik di kota Solo, Jawa Tengah. Meski spanduk tersebut berkaitan dengan Pilpres 2024, Gibran Rakabuming Raka optimis tetap bisa meraih suara tinggi di Solo pada pengambilan suara 14 Februari 2024 mendatang. Kemudian di informasi ke-6, Saudara, Liga Demokrasi Mahasiswa Indonesia atau LIDEMA ini melaporkan Capres nomor 1 Anies Baswedan ke Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu RI. LIDEMA Indonesia menilai akronim Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar yang sering disebut dengan Amin ini untuk mencari simpati dan suara di kalangan umat beragama. Sementara itu, Koordinator LIDEMA Indonesia Dwi Ramdhani S. mengatakan ada kesan religiusitas yang ingin dimunculkan oleh Anies. Ia menuturkan penggunaan akronim AMIN ini muncul atau memunculkan potensi konflik sosial di masyarakat. Terbukti ada anggota masyarakat dan para ustadz yang saling sindir menggunakan akronim tersebut. Kemudian di informasi ketujuh, Saudara, jenazah mantan Gubernur Papua Lukas NMB ini diberangkatkan ke Papua hari ini pada Rabu 27 Desember 2023. Diketahui jasad Lukas NMB diterbangkan menggunakan pesawat kargo. Penasehat hukum Lukas NMB, Petrus Bala Pationa, ini mengungkapkan jenazah kliennya diperkirakan tiba di Papua pada Kamis 28 Desember 2023 pagi. Kemudian, selain itu, Saudara, Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia ini melayat terhadap jenazah mantan Gubernur Papua Lukas NMB di rumah duka Sentosa, Jakarta Pusat pada Rabu hari ini. Bahlil tiba sekira pukul 16.07 waktu Indonesia Barat sore tadi dengan mengenakan mobil Alphard dan langsung masuk ke ruang duka. Bahlil mengucapkan bela sungkawa kepada keluarga Lukas NMB dan sempat berbincang-bincang. Bahlil juga mengaku rumahnya di Papua dengan Lukas NMB berhadap-hadapan dan hanya dipisahkan oleh jalan saja. Sehingga ketika ia pulang ke Papua selalu menyempatkan diri untuk bertemu dengan Lukas NMB.
Kemudian di informasi ke-9, saudara, aktor Korea Selatan yakni Lee Sun Kyun ditemukan tewas di dalam mobil dan disebut telah mengakhiri hidup. Sebelumnya, sang istri dan juga manajernya membuat laporan terkait sang aktor yang sempat menghilang. Lantas, polisi menemukan Lee Sun Kyun ini tak sadarkan diri di dalam mobil yang berada di dekat Taman Waryong, tepatnya di pusat kota Seoul, pada sekira pukul 10.30 pagi waktu setempat. Kemudian di informasi terakhir, saudara, militer Iran merilis video animasi yang menggambarkan terkait pembunuhan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Selasa 26 Desember 2023. Video provokatif ini ditayangkan ke publik di tengah ketegangan Iran dan Israel setelah kematian seorang pejabat militer Teheran. Sebelumnya diberitakan bahwa Sayyad Razi Mousavi, seorang brigadir jenderal penasihat senior Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC, ini di Suriah terbunuh di dekat ibu kota Damaskus dalam serangan udara. Mousavi diketahui digambarkan sebagai salah satu pejabat IRGC yang paling lama menjabat di Suriah. Ia adalah kepala koordinator aliansi militer Iran dengan negara tersebut. Demikian live Tribun News Highlight kali ini. Jangan lupa download aplikasi Tribun X untuk informasi lebih lengkap di www.tribunx.com. Jangan kemana-mana, saudara. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Tribun News Update. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.